Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tugas rancangan arsitektur enterprise pada sekolah menengah kejuruan menggunakan framework TOGAF ADM. Terima kasih pada dosen pembimbing kami, itu Bu Rosi Kusuma Sherly MKOM. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri dengan Samuel Halomuan dengan NIM 1920591. Perkenalkan, nama saya Desi Ronauli Lumban Raja dengan NIM 192000881. Saya Laura Anggelia dengan NIM 19200834. Nama saya Februari Lestari dengan NIM 19 2003 78. Atra, perencanaan penerapan teknologi informasi digunakan untuk menciptakan kesesuaian fungsi bisnis dengan kebutuhan organisasi. Kerangka yang menjembatani kesenggangan organisasi diperlukan sebagai model dalam perencanaan dan pengelompokan sistem informasi yang dikenal dengan interface arsitektur atau AA. Sekolah menengah kejuruan atau SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dari jenjang menengah pertama atau sebagai dengan SMP setara dengan MTS. Masih banyak SMK yang belum menerapkan dan menggunakan sistem informasi dan teknologi dalam proses bisnisnya. Hal ini membuat sulit untuk bertukar data dan mengontrol operasi ini karena semuanya dilakukan secara individual tanpa integrasi apapun. Oleh karena itu, penelitian ini digunakan khususnya desain arsitektur interface menggunakan framework TOGAF ADM menjadi solusi untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi dan sistem informasi yang sesuai dengan visi, misi, strategi, dan sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya adalah latar belakang. Salah satu manfaat yang dirasakan dalam penggunaan teknologi informasi adalah untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan waktu informasi sangat memudahkan kegiatan operasional instansi dan organisasi. Untuk itu, perlu adanya tata kelola teknologi informasi yang baik dalam suatu organisasi, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, agar kegiatan organisasi dapat berjalan secara optimal. Perencanaan arsitektur sistem informasi bisnis di SMK seharusnya dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi dan sistem informasi yang sesuai dengan visi, misi, strategi, sumber daya, dan kebutuhan sosial. Salah satunya adalah peningkatan pelayanan publik terhadap jumlah siswa, mengintegrasikan data administrasi sekolah di seluruh bagian sekolah. Pada perencanaan ini menggunakan framework TOGAF ADM versi 9. Pemilihan framework ini terlihat dari desain sistem karena cukup lengkap. Kerangka kerja TOGAF yang digunakan untuk mengembangkan arsitektur perusahaan di mana ada metode dan alat terperinci untuk mengimplementasikan. Oleh karena itu, manfaat menggunakan kerangka kerja TOGAF khusus untuk sifatnya yang fleksibel. Ini ada tinjauan pusaka atau topik penelitian. Arsitektur interface atau AA adalah seperangkat dokumen yang menggambarkan perusahaan dari perspektif bisnis dan sistem informasi atau SI, teknologi informasi atau IT terintegrasi untuk menjembatani kesenjangan dalam komunikasi antar pihak yang terkait dalam bisnis dan sistem informasi atau IT. Untuk ditingkatkan, ada area yang berbeda dan cukupan yang berbeda dari arsitektur perusahaan dan tingkat kerumitan yang tinggi yang mencerminkan karakteristik AA pada bagian ini. TOGAF adalah implementasi yang disesuaikan dari kerangka kerja AE untuk mengelola teknologi dari sudut pandang praktis dan agenda penelitian. TOGAF menggambarkan proses sistematis transformasi teknologi dari ide-ide strategis
dan persyaratan menjadi produk, sistem, atau solusi yang dapat diimplementasikan dan didokumentasikan. TOGAF menghadirkan sebuah framework yang dapat digunakan sebagai parameter dan identifikasi akar permasalahan agar pengelolaan TI suatu organisasi menjadi lebih optimal, sehingga investasi di bidang teknologi informasi dapat dirasakan bermanfaat dan berdampak positif pada proses bisnis. ADM bisa didefinisikan sebagai metodologi generik yang berisi serangkaian aktivitas yang digunakan dalam permodelan pengembangan arsitektur perusahaan. Sistem informasi adalah suatu sistem yang menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan dan manajemen operasi suatu perusahaan, di mana sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi informasi, dan prosedur-prosedur yang terorganisir. Bisnis atau badan usaha seringkali memberikan informasi yang berguna untuk menjalankan bisnis. Penyesuaian penerapan sistem informasi sebenarnya membutuhkan suatu model dalam perencanaan, perancangan, dan pengelolaan suatu sistem informasi yang biasa disebut dengan enterprise architecture. Framework atau kerangka kerja rencana yang menggambarkan bagaimana elemen komputasi dan manajemen informasi bekerja bersama sebagai satu unit. Kerangka kerja TOGAF dibagi menjadi 4 bagian selama pengembangan arsitektur. Pengembangan sistem dimulai dengan definisi arsitektur bisnis yang ada dalam organisasi. Definisi arsitektur data yang akan digunakan. Definisi arsitektur aplikasi yang akan dibangun konstruksi dan definisi arsitektur teknologi. Arsitektur adalah pendekatan manajemen yang memaksimalkan kontribusi sumber daya bisnis investasi dalam TI dan aktivitas pengembangan sistem untuk mencapai tujuan kinerja. Untuk mencapai misi organisasi melalui pelaksanaan proses bisnis yang optimal dengan lingkungan TI yang efisien. Adopsi framework harus dimasukkan dalam roadmap perusahaan. Pembahasan. Perancangan diawali dengan menetapkan rumusan masalah, tujuan, dan ruang lingkup masalah. Arsitektur Development Method. ADM merupakan sebuah metodologi logik dan TOGAF yang dimana tahapan ADM sendiri terdiri dari 8 tahapan yang merupakan tahapan-tahapan yang dibutuhkan dalam pembangunan arsitektur enterprise, dan 2 tahapan tambahan yaitu preliminary yang dijadikan sebagai tahap untuk melalui keseluruhan analisa ADM, dan requirement management yang dijadikan sebagai tahapan penjabaran kebutuhan dalam proses perancangan enterprise arsitektur. Preliminary phase. Fase ini mencakup aktivitas persiapan untuk menyusun kapabilitas arsitektur termasuk kostumisasi TOGAF dan mendefinisikan prinsip-prinsip arsitektur. Sebagai tahap awal, pada tahap ini akan diidentifikasikan prinsip-prinsip arsitektur yang terdiri dari arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, serta arsitektur teknologi yang sesuai dengan kebutuhan sekolah menengah kejuruan. Ada di sini prinsip dengan keputusan arsitektur harus selaras dengan tujuan, operasi, dan proses bisnis sekolah, mendukung kesinambungan aktivitas, data yang mudah diakses, arsitektur yang dikembangkan aman, dan keamanan data dengan tujuan mendukung proses bisnis sekolah dengan proses akademik dan meningkatkan layanan siswa dan kinerja staf. Meminimalisir gangguan pada sistem yang dapat menghambat operasional lembaga. Selanjutnya ada phase A atau arsitektur vision, fase yang merupakan fase inisiasi dari siklus pengembangan arsitektur yang mencakup pendefinisian ruang lingkup, identifikasi stakeholder, visi dan misi, dan pengajuan persetujuan untuk memulai pengembangan arsitektur. Pada fase ini dimulai dengan menentukan analisis value chain yang bertujuan untuk mengelompokkan seluruh aktivitas pada sekolah menengah kejuruan umumnya ke aktivitas utama atau aktivitas pendukung. Setelah didapat hasil analisis value chain, lalu menentukan bagian-bagian usulan atau kegiatan yang diusulkan pada struktur organisasi sekolah itu sendiri. Selanjutnya ada fase B atau business arsitektur. Fase ini mencakup gambaran umum tentang evolusi arsitektur enterprise untuk mendukung visi arsitektur yang telah disepakati. Dasar arsitektur di SMK biasanya disimulasikan dengan gambar di bawah ini untuk memudahkan pengguna dalam memahami arsitektur enterprise.
Kita dapat melihat gambar di bawah ini. Selanjutnya ada fase C atau Information System Architecture. Pada tahapan ini akan dijelaskan arsitektur sistem informasi apa saja yang akan dikembangkan pada sekolah menengah kejuruan, termasuk aplikasi apa saja yang akan dihadirkan seperti yang telah tergambar pada rancangan arsitektur bisnis. Terdapat 3 rancangan arsitektur aplikasi yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan di SMK pada umumnya, yaitu portal web SMK, sistem informasi akademik, aplikasi keuangan, dan aplikasi administrasi dan tata usaha. Tidak hanya itu, ada juga arsitektur datanya di mana pada rancangan ini menggunakan data dissemination diagram. Di sini saya akan menjelaskan PSD atau teknologi arsitektur. Pada fase ini akan menganalisa kebutuhan teknologi yang sudah ada serta usulan pengembangan di sekolah menengah kejuruan atau SMK. Pada umumnya yang akan digambarkan dengan teknologi portofolio, katalog yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras, dan lain-lainnya. Dalam tahapan ini juga mempertimbangkan alternatif-alternatif yang diperlukan dalam pemilihan teknologi. Di sini ada tabel arsitektur teknologi PSE atau Opportunities and Solution. Pada fase ini akan dievaluasi peluang dan solusi dalam model yang telah dibangun dengan menggunakan analisis gap yang berguna untuk menjelaskan komponen-komponen apa saja yang harus dipertahankan atau dihilangkan dari sistem yang sedang berjalan di SMK pada umumnya. Dan untuk menjelaskan komponen-komponen apa saja yang harus diganti atau ditambahkan dengan komponen baru dari arsitektur usulan, analisa ini berfungsi untuk memetakan komponen-komponen dalam arsitektur bisnis, sistem informasi dan teknologi supaya dapat ditentukan peluang dan solusinya. Peluang yaitu apa yang dapat dipakai ulang, sedangkan solusi merupakan apa yang harus disediakan. SF atau Migration of Planning, tahapan perencanaan migrasi bertujuan untuk merencanakan proses peralihan teknologi pada SMK dari sistem lama menuju ke sistem baru. Perspektif operasional dibagi menjadi 2 di bagian front office, sistem, dan back office sistemnya. Kesimpulan yang dapat dari hasil penelitian ini dapat menyelaraskan visi, misi, strategi, dan sumber daya yang dipilih oleh berbagai macam sekolah dengan strategi SI atau TI. Perencanaan arsitektur enterprise ini menggunakan framework TOGAF, dan arsitektur utama pada TOGAF antara lain arsitektur bisnis, arsitektur aplikasi, arsitektur data, dan arsitektur teknologi. Pada penelitian ini juga hasil usulan rancangan sistem yang diusulkan yaitu portal web sekolah, sistem informasi akademik sekolah, aplikasi keuangan, serta aplikasi administrasi dan tata usaha. Enterprise arsitektur pada sekolah menengah kejuruan dapat dianalisa berdasarkan analisis TOGAF. Baik, itu presentasi dari tugas kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.